Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya sedang di lokasi tempat wisata Pantai Bengkung ya, Malang Selatan. Ini pas momen suasana sore ya, luar biasa ini. Kalau saudara perhatikan ombaknya ya lumayan ya, nggak terlalu keras. Luar biasa pemandangannya. Waduh. Ya, ini karang-karangnya luar biasa. Ya, kalau saudara perhatikan karang-karangnya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Saudaraku, memang benar ya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa apa yang tidak nampak dari kekuatan dan keilahiannya nampak dari hasil karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga manusia tidak bisa berdalih bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Melalui alam semesta aja kita istilahnya memahami bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, menciptakan luar biasa. Kalau saudara perhatikan pantainya ya sangat putih ya pantainya ya. Ini batu-batu karang yang cukup keras ini. Ya, di belakang saya ini ombaknya lumayan. Ya, seneng ya kita ada di tempat-tempat seperti ini ya. Kita belajar mengagumi akan karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Coba saudara perhatikan pemandangan yang luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Kalau saudara perhatikan di sini ada ya batu-batu karang. Luar biasa. Ya, di sana tetap ombaknya keras, ini tenang. Haleluya, lihat ombaknya. Ini tenang, saudara. Nah, ini tenang, ini airnya cukup hijau. Tapi terus saya naikkan ya. Kamera saya naikkan. Di situ ombak. Ya, di sini sering anak-anak mandi. Ya. Ya, di sini tenang airnya. Luar biasa, ada batasnya, ada batas karang. Ada batas karang. Ya, ini sama anak-anak saya. Haleluya. Puji Tuhan. Terus kita ke depan ya, kita ke depan. Lihat pasirnya. Putih kan? Ya. Wah, pasirnya putih. Waduh, luar biasa. Terus kita ke depan. Haleluya. Kita ke depan, kita lihat yang luar biasa. Haleluya. Nah, itu anak-anak saya sedang nunggu. Haleluya. Kita akan tunjukkan kebesaran Tuhan, saudaraku. Kita akan tunjukkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Maka dalam hidup ini jangan stres, jangan takut. Tuhan Yesus baik. Bahkan walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan, air mata, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan hal yang positif yang lain, kita kagumi kebesaran Tuhan, maka iman kita pun akan jadi terpicu. Iman kita akan kuat kalau kita memandang kebesaran-kebesaran Tuhan melalui alam semesta. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20 berkata bahwa apa yang tidak nampak dari kekuatan dan keilahiannya nampak dari hasil karyanya sejak dunia diciptakan. Lihat. Pemandangan cukup mempesona. Haleluya. Terus maju ke depan. Ini karang-karang, saudara. Ya. Haleluya, kita kagumi kebesaran Tuhan. Oh, rasyakara arasikina makaka. Haleluya. Glory. Terus. Kita ke depan ya. Haleluya. Suasananya memang sore, saudara. Suasananya sore. Ya. Wah, lumut. Aduh, luar biasa ya.
Wah, matahari. Waduh, 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 haleluya, haleluya, luar biasa. Kita, ya, terus kita ke depan. Kita maju, saudaraku. Kita maju terus. Kita kagumi. Saya rindu ya, kapan-kapan saya akan lihatkan momen-momen yang luar biasa ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ombaknya. Wah, itu matahari mulai mau tenggelam itu ya. Itu masih nampak keindahan. Luar biasa, batu-batu karang. Nah, kita maju ke depan. Terus, wah, pasirnya bu. Wah, tuh, luar biasa. Waduh, luar biasa, luar biasa. Wah, airnya ini. Waduh. Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan baik. Wah, ini ikan kecil. Ya, tadi. Ya, pasirnya. Ombaknya. Waduh. Wah, luar biasa ini. Ya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Maka saudaraku, saya kalau melihat alam semesta ini, saya kagum ya. Saudara perhatikan ya, bumi ini kecil dibanding jagat raya yang maha luas. Tapi di bumi ini ya, ada air, ada laut. Ya, coba saudara renungkan. Alam semesta yang bumi ini seperti debu. Di dalam debu ya, di antara alam semesta ini. Tapi Tuhan kasih setianya tetap berlaku sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Oh, rasyakana mata. Yesus besar, Yesus dahsyat. Haleluya. Oh, rasyakana. Keagungannya mengatasi langit. Lihat matahari. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya akan perlihatkan pemandangan yang luar biasa. Kita sedang mengagumi ciptaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lihat ombak-ombak yang ya, kita mendekat. Haleluya. Waduh, Tuhan Yesus dahsyat menciptakan alam semesta ini. Benar, Kejadian 1:31, Tuhan menjadikan semua sungguh amat baik. Ya. Ya. Roma pasal 1 ayat 20 berkata, apa yang tidak nampak dari kekuatan dan keilahiannya nampak dari hasil karyanya sejak dunia ini diciptakan. Sehingga manusia tidak bisa berdalih untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada. Melalui alam semesta ini kita betul-betul terpesona yang dibuatnya ya. Kita kagum akan ciptaan Tuhan Yesus. Nah, saudara perhatikan alam ini. Wah, luar biasa kan. Ini pas posisi sore, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, luar biasa ya. Wah, umatnya datang. Ya, puji Tuhan. Kita nikmati aja. Amin. Haleluya. Kita nikmati alam semesta yang Tuhan ciptakan. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ke depan. Nah, cari pemandangan yang lainnya. Kita menuju ini seperti ada karang yang membatasi sehingga air tidak bisa ke sini ya, kalau jam-jam segini. Luar biasa. Haleluya.
Terus kita ke depan. Nah, pasirnya saudaraku putih ya, luar biasa. Wah, dahsyat. Kita ke depan. Ya, puji Tuhan, kita nikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Wah, airnya di sana ombak keras, tapi di sini ada seperti ada batasnya ya, saudaraku. Ya, di sana pada laut lepas, tapi di sini karena ada batas. Tapi kalau pas lagi ombak besar pasti ini ya kena semua nih. Haleluya. Kita terus ke depan. Puji Tuhan. Nah, itu ombaknya. Ini seperti airnya hijau ya, kehijau-hijauan. Wah, kita menikmati kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus menciptakan semua baik. Ya. Alam semesta yang Tuhan jadikan sungguh mempesona. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Ya. Haleluya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kita ke depan, kita terus melangkah ke depan. Wah, ini puji Tuhan ya, airnya ya di sini tenang. Tapi coba di sana ombaknya keras lah. Itu ada ikan-ikan. Nah, ada ikan-ikan. Luar biasa. Jernih sekali, tenang. Karena ombak nggak bisa ke sini karena itu ada batu karang itu. Jadi ombak nggak bisa nyampe ke sini. Ya biasanya ini untuk orang-orang mandi atau anak-anak mandi karena nggak kena ombak yang ada di belakang sana. Ini di Pulau Bengkung. Pantai Bengkung ya, Malang Selatan. Luar biasa. Ya. Oh, ada ikan-ikannya. Ya, serah lihat ya ikan-ikannya. Perhatikan. Wah, itu luar biasa. Ya, alam semesta Tuhan ciptakan luar biasa ya. Kita layak menyembah Tuhan karena Tuhan menunjukkan kebesarannya yang melalui alam semesta yang ya. Terus saya tunjukkan ikan-ikan walaupun ini kecil-kecil ya. Ya, saudara nampak ya? Ya, haleluya. Wah, ikan-ikan. Terus. Ya, ikan-ikan. Ya itu dekat yang kelihatan. Wah. Ya, tenang, coba perhatikan, tenang. Kita lihat yang sana. Ombaknya ya. Nah, kita dekatkan. Perhatikan ombaknya. Nah, ini semakin sore ya tambah indah ya. Ombaknya ngejar. Iya, wah ini luar biasa ya. Itu matahari mau tenggelam. Nah, terus jangan lewatkan momen-momen yang luar biasa ini. Jangan lewatkan momen-momen yang indah ini. Kita terus nikmati, haleluya. Terus. Nah, ini seperti batu karang tapi karena kena air laut jadi seperti ada lumut-lumutnya gitu. Ya, terus. Ya, ini ada binatang apa ini? Binatang bulu babi ya ini. Haleluya. Bintang laut, ada keong. Perhatikan.
Ya, ini jernih sekali, jernih. Ada binatang-binatang. Waduh, luar biasa ini. Haleluya, haleluya. Terus. Kita nikmati sebelah sana. Oke. Nah, tenang aja. Kita nikmati sebelah sana. Wah, luar biasa. Kita ke depan. Saya tunjukkan yang di depan. Wah, arang itu ya bukan berapa tahun demi tahun akhirnya sampai seperti curam ya, lubang karena kena ombak terus. Luar biasa. Kita lihat lagi di daerah sana. Oh, puji Tuhan. Wah, karang besar. Terus maju depan pasirnya. Wah, luar biasa pasirnya. Haleluya. Lihat. Ini bening sekali ini di sini. Wah, bening. Wah, jernih sekali ini di sini. Tapi saudara bandingkan ya, ini ya ada batu karang. Tapi kita naik sedikit. Nah, di sana ombaknya besar. Nah, di sini ini jernih. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Ya, saya rindu kapan-kapan saya akan tunjukkan ciptaan Tuhan yang luar biasa melalui alam semesta ini, ya, lautan, ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, sebenarnya cukup banyak yang harus diperlihatkan, tapi ini suasana sudah mulai ya redup ya, matahari sudah mulai tenggelam nih. Haleluya, tapi luar biasa pemandangan. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, apa yang saya tunjukkan tadi bukan sekedar kita ini kalau melihat gini rekreasi, ya boleh rekreasi. Tapi satu hal, kita sebenarnya menunjukkan hal ini ketika saudara memandang dunia yang keras, penuh masalah, tapi di sisi yang lain kita pun harus kadang-kadang meluangkan waktu supaya kita bisa melihat dan memikirkan tentang hal-hal yang positif yang ada dalam dunia ini. Sebab ketika kita memandang sesuatu yang positif, ya bukan hanya melulu pikiran kita diisi oleh persoalan, masalah kehidupan terus-menerus, akhirnya kita tenggelam di dalam alam pikiran yang terfokus kepada
ketakutan. Tapi kalau kita memandang kebesaran Tuhan begini, iman kita akan diangkat bahwa Yesus itu baik. Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Karena kalau kita perhatikan alam semesta ini, ya, pertama Tuhan ciptakan memang sungguh amat baik. Ya, dosa dan iblislah yang merusak. Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Yesus datang untuk memulihkan, supaya bisa menikmati kebesaran Tuhan dengan bijak. Ya, kita harus melangkah di dalam kehidupan ini, hidup takut akan Tuhan. Dan ketika saya tunjukkan hal ini, ya, saudara renungkan kebesaran Tuhan. Kalau sudah dalam posisi baik nanti dipulang dalam perjalanan, maupun nanti kita renungkan kebesaran Tuhan pas mau tidur, kita renungkan apa yang sudah saya perlihatkan gini, sehingga kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik. Haleluya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ya, kalau ada kesempatan saya tunjukkan tentang kebesaran Tuhan melalui alam semesta, laut, bumi, ya, beserta isinya. Ya, mungkin ketemu binatang-binatang yang luar biasa, ya. Saya akan tunjukkan untuk membangkitkan iman saudara mengagumi kebesaran Tuhan melalui alam semesta ini. Haleluya. Oke, saudara-saudaraku, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, ya. Saya akan tunjukkan sesuatu yang dahsyat lagi, sehingga kita sungguh-sungguh hati kita akan tersungkur untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saudaraku, tadi saya sudah menunjukkan kepada saudara-saudara tentang kebesaran Tuhan di dalam alam semesta ini. Ya, segmen ini di dalam video saya tunjukkan tentang kebesaran Tuhan di pantai, ya, laut. Dan ini akan membuka pikiran kita bahwa Yesus itu baik. Ya, ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu katanya baik, kok menciptakan alam semesta ini kok penuh masalah, penuh problem, penuh dengan penderitaan. Enggak, Tuhan Yesus tetap baik, ya. Ya, saya memberikan ilustrasi, saudaraku. Ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan karena pikirannya dibutakan, karena dia berpikir bahwa kalau Tuhan itu ada, pasti Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, ya, peperangan, ya, pembunuhan, ya, anak-anak kecil juga ada yang mati, kena bencana alam, kena musibah apapun juga, sehingga orang itu berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, peperangan, sakit, penyakit. Tapi kalau mau berpikir dewasa lagi, ya, kita jangan memandang yang negatif aja. Coba pikirkan tentang kebesaran Tuhan di alam semesta ini. Kita akan dibuka pikiran kita, bukan hanya melihat yang negatif aja, sebab memang dosa dan iblis yang merusak. Tuhan itu baik sebenarnya, ya. Tuhan itu menciptakan semua sempurna baik. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka timbullah persoalan, ya. Akhirnya Tuhan mengizinkan keadaan seperti ini, ya. Akhirnya orang mentok dan mencari Tuhan. Ya, saya beri ilustrasi seperti ini. Contohnya, ya, ada seorang penginjil, ya. Pada waktu itu dia di tempat tukang potong, ya. Pada waktu itu, ya, biasa pekerjaan seorang hamba Tuhan penginjil atau memberitakan Injil tentang Yesus. Dia memberitakan Injil kepada bapak yang memotong rambutnya, diberitakan tentang Tuhan itu baik, Yesus itu Tuhan, ya, rela jadi manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya tidak akan masuk neraka, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Tentang firman Tuhan. Tapi bapak ini, ya, mungkin hatinya beku dan tidak percaya akan hal-hal yang seperti itu. Apa yang kalau tidak kelihatan fakta, dia tidak mempercayai hal tersebut, ya. Dan pada waktu itu sempat kehilangan, ya, habis akal, ya, bapak penginjil untuk memberitakan, karena bapak ini tetap mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Buktinya penderitaan ada di mana, peperangan, anak-anak kecil mati, bencana alam, rumah sakit penuh, ya, semuanya masalah yang cukup mengerikan, Tuhan tidak ada. Akhirnya, ya, pokoknya pikirannya penginjil ini
ya, saya sudah memberitakan Injil. Akhirnya setelah dia selesai potong rambut, dia di luar tempat potong rambut itu, dia ya melihat orang yang rambutnya gimbal, ya, panjang, tidak pernah dipotong. Ya, tiba-tiba dia mempunyai pemikiran, wah, orang ini rambutnya panjang gimbal, ya, padahal di sini ada tukang potong, tapi kenapa ya kok rambutnya gimbal, ya. Akhirnya dia ya diberi hikmat ya oleh Tuhan. Akhirnya dia kembali ya ke tukang potong tersebut. Dia berkata, "Pak, tukang potong di muka bumi ini ternyata tidak ada. Ternyata bohong, nggak ada tukang potong." Loh, Bapak gimana? Saya ini kan tukang potong. Ya, saya ini tukang potong. Nggak ada, Pak. Buktinya kok ada orang rambutnya panjang gimbal di luar itu, kok nggak ada yang motong. Iya, ya karena dia lihat memang benar ada orang yang rambutnya panjang lah. Sambil tertawa, ya Bapak ini aneh. Ya mesti aja. Bapak ini rambutnya gimbal karena dia ndak datang. Kalau coba dia datang ke sini saya potong pasti rapi. Ya, pasti saya rapikan rambutnya, nggak seperti itu. Betul, Pak. Berarti Tuhan itu ada. Loh, kok apa hubungannya Tuhan itu ada dengan hubungannya dengan orang yang rambutnya gimbal itu? Dia akhirnya ngomong bahwa tukang potong itu sebenarnya ada, tapi problemnya orang itu tidak mau datang ke tukang potong. Begitu juga manusia sebenarnya menghadapi masalah dalam dunia ini yang cukup mengerikan. Orang tersebut datang kepada Tuhan, pasti ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kehidupan. Tapi problemnya dunia ini kacau, dunia penuh dengan penderitaan, masalah, karena orang tersebut tidak mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, itu problemnya. Jadi kalau orang mau datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, pasti hidupnya dipulihkan. Yang salah bukan Tuhan, tapi problemnya yang salah adalah manusianya sendiri yang tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, jadi problemnya bukan Tuhan yang salah, tapi manusia yang salah. Kalau manusia mau datang pada Tuhan, pasti pemulihan akan terjadi. Haleluya. Amin.